Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyelesaian sengketa internasional dan studi kasus sengketa internasional antara wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Berikut nama anggota yang tertera di kelompok kami. Next. Saya Akbar Maulana Yasni, NIM 137 akan menjelaskan pendahuluan tentang gambaran umum. Timur Timur atau yang sekarang lebih dikenal dengan Republika Demokratika de Timor Leste yang selanjutnya disebut RDTL, sebelumnya merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya NKRI. Namun setelah lepasnya Timur dari NKRI dan menjadi sebuah negara yang berdaulat, hubungan kedua negara ini mulai menimbulkan beberapa masalah. Masalah kedua negara terjadi di berbagai sektor, tetapi masalah utama yang dihadapi oleh kedua negara ini adalah mengenai perbatasan antara Timur Leste dengan Indonesia yang hingga saat ini belum terselesaikan. Perbatasan-perbatasan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perbatasan laut dan perbatasan darat. Tujuannya dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk penyelesaian sengketa perbatasan antar negara menurut hukum internasional dan bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa perbatasan Indonesia dengan Timor Leste yang dengan metode penelitian hukum normatif. Disebutkan dengan peran yang dimainkan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana cara negara yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Secara umum, hukum internasional mengenal dua cara penyelesaian, yaitu penyelesaian sengketa secara damai dan perang. Suatu sengketa bukanlah suatu sengketa menurut hukum internasional jika penyelesaian tidak mempunyai akibat pada hubungan negara yang bersengketa. Lanjut. Selanjutnya, saya Muhammad Faisal Firmansyah, NIM 162, menjelaskan gambaran singkat, yaitu Timur Timur atau yang sekarang lebih dikenal dengan Republika Demokratika de Timor Leste yang disebut RDTL. Sebelumnya merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya NKRI. Namun setelah lepasnya dari Timur Timur menjadi sebuah negara berdaulat, hubungan kedua negara ini mulai menimbulkan masalah, yaitu mengenai perbatasan antar Timor Leste dengan Indonesia, yang hingga saat ini belum terselesaikan. Perbatasan-perbatasan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perbatasan laut dan perbatasan darat, sebagaimana juga yang tertuang dalam pasal 33 Piagam PBB. Dalam hal ini terjadi sengketa antar negara, dapat diselesaikan secara damai. Sebagai negara yang berdaulat, baik itu Indonesia maupun RDTL, sama-sama mempunyai kepentingan terhadap wilayah perbatasan. Dalam upaya menyelesaikan sengketa batas wilayah tersebut, bisa dilihat bahwa metode penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut, dalam hal ini Indonesia dan Timor Leste, adalah menggunakan penyelesaian sengketa secara damai dengan cara negosiasi atau perundingan. Kedua negara ini berunding dan melakukan tinjauan ulang terhadap beberapa perjanjian kerjasama yang sudah dilakukan oleh kedua negara tersebut. Next. Saya Dikram dengan NIM 169 akan melanjutkan tentang kajian teori. Suatu prinsip yang dikenal oleh masyarakat internasional dalam penyelesaian sengketa adalah prinsip penyelesaian secara damai. Hal ini dituangkan dalam pasal 1 Konvensi Den Haag tahun 1907. Pasal 1 Konvensi 1907 ini kemudian diambil alih oleh Piagam PBB, yaitu pasal 2 ayat 3, ketentuan pasal 2 ayat 3 Piagam PBB ini kemudian dijabarkan dalam pasal 33 Piagam PBB. Prinsip penyelesaian diambil alih dalam deklarasi mengenai hubungan bersama antar negara 14 Oktober 1970 dan deklarasi Manila tanggal 15 November 1982 mengenai penyelesaian sengketa internasional secara damai. Indonesia dan Timor Leste di dalam menghadapi permasalahan yang tengah dihadapi khususnya perbatasan lebih mengutamakan cara-cara penyelesaian secara damai. Karena kan
Timor Leste pernah bersama-sama menjadi bagian dari NKRI. Masyarakat Indonesia yang tinggal di kawasan perbatasan seperti Kabupaten Belu, Kabupaten TTU, dan Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan distrik Okusi juga mempunyai hubungan kekeluargaan yang erat, bahasa serta latar belakang budaya yang sama. Metode yang paling efektif untuk penyelesaian sengketa internasional antara Indonesia dan Timor Leste dalam menyelesaikan kasus batas wilayah darat yang masih hingga saat ini adalah dengan cara negosiasi tanpa menggunakan kekerasan. Di mana upaya penyelesaian sengketa melalui negosiasi secara damai yang dilakukan oleh Indonesia dan Timor Leste ini menggunakan perjanjian-perjanjian dan hasil survei pemetaan bersama sebagai dasar dalam penyelesaian sengketa. Semenjak Timor Leste melepaskan diri dari NKRI serta menjadi negara merdeka, selalu memiliki komitmen untuk mempertegas kembali hubungan kerjasama kedua negara melalui jalinan hubungan diplomatik. Baik, saya Reza Akbar Ardiansyah, NIM 170, menjelaskan mengenai proses yang ditempuh. Sengketa dalam kontrak kerja konstruksi atau konstruksion dispute adalah kejadian yang terkadang timbul dan tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan kontrak. Penyebab terjadinya pun bermacam-macam, baik dari faktor internal maupun eksternal. SIBIMA PUPR 2018 menjelaskan faktor eksternal penyebab munculnya terjadinya sengketa dapat terjadi karena kondisi yang tidak dapat dikendalikan oleh pelaku perjanjian seperti keadaan ekonomi dan keamanan yang tidak stabil, perubahan sosial budaya, politik, kebijakan pemerintah, serta kondisi alam atau cuaca yang mengakibatkan perubahan biaya, waktu, dan mutu. Sedangkan penyebab internal yang dapat menimbulkan sengketa kontrak kerja konstruksi muncul dari sisi pengguna jasa dan penyedia jasa. Seperti apakah permasalahan yang sering menjadi topik utama dalam sengketa? Masalah-masalah tersebut antara lain keterlambatan waktu pelaksanaan, perubahan jadwal pelaksanaan, penundaan dan penghentian pekerjaan, kegagalan pembayaran kepada penyedia jasa, kenaikan harga, material yang tidak normal, kelemahan administrasi proyek, dan masih banyak hal lainnya yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak. Next. Secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui lembaga pengadilan litigasi dan lembaga di luar pengadilan non-litigasi, yaitu melalui arbitrase. Tergantung dari pilihan para pihak yang bersengketa. Hal yang perlu digarisbawahi sebelum penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan arbitrase diusahakan untuk dapat menyelesaikan dengan prinsip dasar musyawarah mufakat. Klausul terkait dengan hal ini tentu saja dicantumkan dalam kontrak kerja konstruksi. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka langkah selanjutnya yang dapat ditempuh adalah tahapan mediasi dan konsiliasi serta melalui Dewan Sengketa yang berperan untuk mengawal sejak perikatan kontrak kerja konstruksi atau Lature 2018. Setelah tahapan dalam alternatif penyelesaian sengketa secara non-adjuksi tersebut tidak dapat membuahkan hasil, maka pilihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI dapat ditempuh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam prakteknya, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Melihat begitu kompleksnya permasalahan sengketa konstruksi ini, tentu saja membuat pelaku dunia konstruksi menyadari betapa pentingnya arti sebuah kontrak. Kualitas kontrak yang buruk dapat menimbulkan perbedaan penafsiran antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, kontrak harus dibuat dengan ketentuan pasal 1329 KUH Perdata yang menjelaskan syarat sahnya kontrak, yaitu kecakapan untuk membuat suatu kesepakatan. Pihak-pihak yang melaksanakan perikatan suatu hal tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang. Merujuk pada penjelasan mengenai penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan kontrak tersebut di atas,
terlihat bahwa mekanisme di luar pengadilan non-litigasi lebih diutamakan karena memiliki beberapa keunggulan. Sebagai berikut, kerahasiaan sengketa, penyelesaian sengketa non-pengadilan berarti hasilnya tidak dipublikasikan kepada publik, sehingga pekerjaan dapat dilanjutkan kembali dan hubungan antara para pihak yang bersengketa tetap terjaga dengan baik. Pemutus sengketa, dalam hal ini pemutus sengketa adalah pihak penengah, sehingga para pihak yang bersengketa memilih opsi memilih pihak penengah yang dapat memberikan putusan atau mendapat saran yang tepat dalam mengatasi permasalahan. Jangka waktu penyelesaian, proses pengadilan pada umumnya membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penyelesaian, sedangkan arbitrase, mediasi, konsiliasi maupun dewan sengketa dapat mempersingkat waktu penyelesaian sengketa. Hal ini juga berhubungan dengan kelangsungan proses pekerjaan selanjutnya dan hubungan baik antara belah pihak selanjutnya. Oke, saya Kunjoko Mirandi dengan NIM 173. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesepakatan yang dicapai dan problematika yang telah dihadapi. Perundingan kedua negara sudah dilaksanakan beberapa kali dan masing-masing pertemuan membahas tentang masalah perbatasan yang menjadi sengketa antara kedua negara. Pada tahun 2013, Perdana Menteri Timor Leste, Sanana Gusmao melakukan kunjungan resmi dan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan diskusi terkait sengketa batas. Berdasarkan perjanjian perbatasan darat 2012, kedua negara telah menyepakati 907 koordinat titik-titik batas darat atau sekitar 96% dari panjang total garis batas. Lalu garis batas darat tersebut ada di sektor timur atau Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan distrik Kova 5 dan distrik Bobonaro sepanjang 149,1 km. Dan di sektor barat atau ada di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timur Tengah Utara yang juga berbatasan langsung dengan wilayah Enclave Oekusi sepanjang 119,7 km. Perundingan terdahulu yang pernah dilaksanakan yaitu First Meeting Joint Border Committee antara pemerintah Indonesia dengan Timor Leste di bulan Desember 2002 di Jakarta. Itu merupakan tahap awal berupa delimitasi dan demarkasi perbatasan kedua negara. Jadi dalam mengatasi dampak sosial akibat belum terselesainya batas negara, kedua negara telah membentuk Komisi Bersama Perbatasan atau Joint Border Committee atau GBC, yaitu pada tanggal 14 September tahun 2000 telah dibentuk 6 subkomite teknis di bidang yang pertama ada manajemen perbatasan, lalu ada lalu lintas orang dan barang, yang ketiga ada kerjasama polisi lintas batas, ada keamanan perbatasan, dan juga yang terakhir ada demarkasi perbatasan. Next. Oke, salah satu wilayah yang menjadi sumber sengketa RI-RBTL terdapat di wilayah Naktuka. Namun sudah dapat diselesaikan dengan cara prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Wilayah inilah yang menjadi pemicu terjadi sengketa perbatasan, yaitu saling klaim-mengklaim wilayah seperti yang terjadi di daerah Naktuka dan Oipeli. Menurut pemerintahan Republik Demokratik Timur Leste, yang ada di daerah Naktula merupakan wilayah kedaulatan Republik Demokratik Timur Leste. Namun, hal yang serupa juga terjadinya di Indonesia yang mengklaim juga bahwa Naktuka juga merupakan wilayah kedaulatan dari Indonesia sendiri. Jika kita telusuri secara geografis di daerah Naktuka yang menjadi wilayah perebutan kedua negara, sebenarnya hanya dibatasi oleh sungai kecil saja, sehingga kedua negara menurut kesepakatan awal bahwa wilayah yang berada di sebelah sungai, yaitu Timur Leste, menjadi wilayah kedaulatan negara Republik Demokratik Timor Leste. Dan juga sebaliknya, hal yang sama terhadap Indonesia, yaitu wilayah yang berada di sebelah sungai adalah wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Wilayah yang menjadi sengketa tersebut sering menimbulkan konflik kekerasan antar warga desa dua negara. Pertemuan itu dihadiri bisa sekitar 350 orang dari perwakilan pemerintah serta tokoh adat kedua negara dengan menghasilkan pernyataan yang sama. Kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh keempat raja, yaitu yang pertama Raja Liurai, lalu ada Raja Sonbai, Raja Amphoang dari Indonesia, dan juga Raja Ambenu dari Timor Leste. Isi kesepakatannya seperti ini.
Yang pertama, memperkokoh tali persaudaraan dalam rangka melestarikan nilai-nilai adat istiadat yang telah ditanamkan oleh para leluhur dalam filosofi Nekaf Mes Ansaf Mes Atoni Pahmeto. Lalu yang kedua, mendukung tegaknya perdamaian di tapal batas sebagaimana telah ditetapkan dalam sumpah adat oleh para leluhur dan diharapkan kedua negara. Lalu menjalin kerjasama dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat masyarakat di bidang sosial, budaya, dan juga ekonomi. Lalu mengakui dan memperteguh batas-batas adat antar kerajaan Liurai Sila, Sonbai Sila, Ben Sila, dan Afu Sila sesuai dengan sumpah mereka. Lalu juga garis batas antar negara tidak menjadi titik sengketa sebagaimana terjadi selama ini, melainkan menjadi titik sosial dan titik persaudaraan. Hasil pertemuan perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat kedua negara tersebut. Lalu mendorong pemerintah kedua negara agar memfasilitasi pertemuan serupa pada tahun 2018 di Ambon. Hal-hal teknis terkait kehadiran peserta agar tidak dipersulit. Lalu yang terakhir ada mendorong dan mendesak pemerintah kedua negara agar segera menyelesaikan titik-titik batas yang belum diselesaikan. Next. Dari 8 poin pernyataan bersama hasil pertemuan tokoh adat RI RDTL telah disetujui oleh keempat raja yang disaksikan oleh tokoh adat dan tokoh masyarakat kedua negara. Jadi poin pentingnya dalam kesepakatan ini adalah ungkapan pihak kerajaan Ambenu dari RDTL mengakui dan memperteguh batas-batas adat antara kerajaan Liurai Sila, Sonbai Sila, Ben Sila, dan juga Afu Sila dengan sumpah mereka. Kesepakatan ini juga akan menjadi acuan dalam perundingan diplomasi antara pemerintah Republiknya yang diawali luar negeri dan juga Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpolhukam dan juga ada pemerintah RDTL. Dengan demikian, masalah batas wilayah antara kedua negara ini dapat diselesaikan secara tuntas dan tidak terjadi permasalahan pada masa yang akan datang. Timor Leste dan Indonesia telah memiliki jalan yang sama untuk ditelusuri dengan menatap ke depan perdamaian harus dicapai dengan upaya bersama, yang dimana terdapat saling pengertian tentang kesulitan-kesulitan, pemahaman tentang berbagai masalah yang berdampak terhadap kedua belah pihak, dan juga kemauan untuk menyelesaikan lewat jalan paling layak dan juga damai. Penghormatan terhadap situasi dan kondisi yang dialami masing-masing pihak dan dialog yang diadakan terus-menerus untuk mempermantap rekonsiliasi. Oke, next. Oke, saya Aprila Nilam, NIM 181. Penutup atau kesimpulan. Peran yang dimainkan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana negara yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Secara umum, hukum internasional mengenal dua cara penyelesaian, yaitu cara penyelesaian sengketa secara damai dan perang atau paksa. Suatu sengketa bukanlah suatu sengketa menurut hukum internasional jika penyelesaian tidak mempunyai akibat pada hubungan negara yang bersengketa. Penyelesaian sengketa karenanya merupakan satu tahap penting dan menentukan. Dalam hal ini, bentuk penyelesaian sengketa secara damai merupakan cara yang telah diakui dan dipraktekkan sejak lama sampai saat ini, sebagaimana juga yang tertuang dalam pasal 33 Piagam PBB dalam hal terjadinya sengketa antar negara dan dapat diselesaikan secara damai. Dan negara baik itu Indonesia, Republika Demokratika de Timor Leste atau RDTL sama-sama mempunyai kepentingan terhadap wilayah perbatasan. Dalam upaya menyelesaikan sengketa batas wilayah tersebut, bisa dilihat bahwa metode penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dalam hal ini Indonesia dan Timor Leste, adalah menggunakan penyelesaian secara damai dengan cara negosiasi atau perundingan. Kedua negara berunding dan melakukan tinjauan ulang terhadap beberapa perjanjian kerjasama yang sudah dilakukan. Next. Oke, itu mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jikalau ada yang benar didatangi dari Allah, dan jikalau ada salah datangnya dari kami sendiri sebagai manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.